Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari subtematika pembelajaran 4 dan 5. Nah, untuk menunjang materi silahkan siapkan buku pena kalian ya di halaman 134. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di pembelajaran keempat kali ini, kita yang pertama belajar bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Teks petunjuk dalam bentuk poster. Nah, kemarin kalian sudah membuat poster kan ya anak-anak ya, tentang poster menghemat energi. Nah, teks petunjuk dapat dibuat dalam poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum, misal ada yang ditempel di tembok atau di pasar-pasar atau di jalan. Itu banyak sekali ya poster yang mengajak pembacanya untuk berbuat kebaikan atau memberi informasi. Nah, langkah-langkah membuat poster petunjuk menghemat energi, contohnya itu yang pertama, tentukan isi poster sesuai dengan tema. Misal menghemat energi ya, isinya juga harus tentang menghemat energi. Yang kedua, siapkan kertas berwarna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar agar poster kalian lebih menarik. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun dan menarik. Yang keempat, tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Nah, ini langkah-langkah membuat poster petunjuk menghemat energi. Jadi pertama tentukan isinya, terus menyiapkan bahan-bahannya, terus bahasanya itu yang santun dan menarik, terus yang keempat tulis teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Nah, ini contoh poster petunjuk menghemat energi ini. Perhatikan ya. Ini pertama langkah-langkah menghemat energi. Nah, ini ada panel surya contohnya. Energi alam dimanfaatkan, energi alam untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini kata ajakannya yaitu ayo berhemat energi. Nah, itu kata ajakan yang agar pembacanya itu dapat menghemat energi. Ini ada gambar sepeda, ada lampu, ada panel surya. Nah, ini kalau sepeda itu gunakan sepeda untuk menghemat bahan bakar minyak dan mengurangi polusi udara. Nah, ini termasuk kalimat ajakan. Terus listrik. Matikan alat-alat elektronik jika tidak digunakan untuk menghemat listrik. Ini juga kalimat ajakan. Jadi, poster itu lebih sebaiknya kata-katanya itu mengajak pembacanya untuk berbuat baik atau memberikan informasi. Nah, ini mengenai tentang poster, tentang teks petunjuk membuat poster. Nah, selanjutnya kita belajar muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Kalian bisa buka di halaman 135. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kamu sudah membuat poster misalnya tentang hemat energi. Nah, itu bisa ditempelkan loh di depan rumahmu misalnya. Nah, ajak teman-teman biar menghemat energi, matikan TV bila tidak ditonton, matikan kipas angin bila tidak dipakai, dan lain sebagainya. Nah, menghemat energi adalah kewajiban bagi kita semua. Nah, kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Kita juga wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus apa? Harus seimbang ya. Kalau misal kamu bobok kok TV-mu panggah menyala ya, itu namanya tidak menghemat, itu namanya pemborosan, makanya dimatikan. Nah, contohnya ini.
Matikan lampu jika tidak digunakan. Nah, misalnya kamu tidur, misal kalau yang biasa nggak pakai lampu itu dimatikan, apalagi siang hari. Nah, siang hari itu kan sudah terang karena kena adanya sinar matahari, maka itu lampu harap dimatikan kalau tidak digunakan. Nah, sekarang pembelajaran yang kelima, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 136. Sudah dibuka bukunya di halaman 36. Nah, salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia itu sebagai makanan pokok misalnya singkong. Nah, ini gambar singkong. Singkong itu memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, vitamin, kalori, protein, dan mineral. Singkong itu ya nak ya dapat dibuat menjadi beraneka macam makanan yang bergizi seperti getuk, tiwul, gaplek, tape. Nah, singkong juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Nah, bahan energi alternatif dari singkong dikenal dengan nama bioetanol. Diingat-ingat, energi alternatif dari singkong namanya bioetanol. Boleh dicatat ya, tak ulangi lagi. Energi alternatif dari singkong bisa disebut bioetanol. Nah, baik, Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan, contohnya singkong. Singkong juga dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenis makanannya tadi ya, combro bisa, keripik singkong, terus apa lagi, banyak sekali, ada namanya opak dan lain sebagainya. Banyak sekali makanan yang dari singkong. Nah, singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Kalian tahu tanaman singkong itu dari ujung sampai ke ujung itu semua bermanfaat. Contoh, daunnya bisa buat makanan ternak, bisa juga buat makanan kita. Terus batangnya bisa buat kayu bakar, bisa juga ditanam lagi. Terus buahnya bisa kita makan, bisa kita konsumsi. Nah, semua dari tumbuhan dari singkong itu sangat bermanfaat, dari ujung atas sampai ujung bawah semua itu bermanfaat. Banyak sekali olahan dari singkong. Kalau di tempat Bu Puri di Gunung Kidul terkenal dengan pembuatan tiwul. Nah, tiwul itu kan dari singkong. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian. Mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Ternyata banyak sekali masyarakat Indonesia yang memanfaatkan tanaman singkong ini ya nak ya. Nah, sekarang muatan SPDP, bernyanyi dengan baik. Nah, dalam bernyanyi kita itu perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik. Ojo kurwatol bengok-bengok sementing ngene suarane. Jadi kalau pengen nyanyi itu kita harus mempunyai atau menguasai teknik bernyanyi yang baik. Hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi. 1. Lakukan pemanasan. Jadi sebelum nyanyi harus misal do, re, mi, fa, sol, la, si, do, itu pemanasan. Yang kedua, mengatur teknik pernapasan. Ada 3 jenis pernapasan dalam bernyanyi, yaitu pernapasan dada, perut, dan diafragma ya. Jadi ada dada, perut, sama diafragma. Teknik pernafasan yang baik saat bernyanyi adalah pernafasan diafragma. Ingat, teknik pernafasan yang baik yaitu pernafasan diafragma. Yang ketiga, sikap tubuh berdiri tegap. 4. Menguasai artikulasi, mengucapkan huruf A, I, U, E, O nya yang jelas.
Terus yang kelima, minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengkonsumsi gorengan. Nanti kalau banyak mengkonsumsi gorengan nanti menjadi batuk. Nah, ini hal-hal yang harus kalian perhatikan saat bernyanyi. Jadi ora waton ya. Jadi harus melalui beberapa hal agar kita dapat bernyanyi dengan baik. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang teks petunjuk membuat poster, ada tentang hak dan kewajiban menganu energi, ada juga sumber daya alam, itu pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat yaitu dari Singkong, IPS, terus SPDP, langkah-langkah bernyanyi yang baik. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Puri, silakan anak-anak kerjakan muatan IPS di halaman 136 nomor 1 sampai 3. Terus kerjakan lagi soal di halaman 139 nomor 1 sampai 3. Nah, setiap soal harus ditulis soal dan jawabannya. Oke? Tulisan yang rapi. Demikian dari Bu Puri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.